9 hari lagi pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik. Pertanyaannya, ini masih belum fix nih partai-partai yang diajak gabung ke dalam koalisi. Mereka adalah partai politik yang bukan mendukung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Tadi informasi Anda saksikan udah ada kode-kode nih, baik untuk PKB bahkan juga untuk PDIP. Apakah gayung bersambut dengan kode-kode ini? Langsung saja saya akan mulai dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Di Studio TV One, Mas Adi Praitno, pengamat politik kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi Prai. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menyapa narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Dhanil Anzar Simajuntak mewakili Pak Prabowo Subianto, dan saya masih menunggu komunikasi saya dengan Bang Daniel Johan ternyata sudah ada, dan juga Mas Ciko Hakim dari PDIP sudah ada juga. Saya pertama kali ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, apa sih sebenarnya maksud Pak Prabowo Subianto menganalogikan, Bang Daniel, menganalogikan dasi yang kita anggap itu merupakan afiliasi untuk partai politik mulai dari PKB bahkan juga PDIP. Benar atau benar ini Bang Daniel? Nanyanya ke Daniel atau Dahnil? Ada dua Bang ini. Dhanil Anzar Simajuntak, Bang Daniel. Oke, silakan harus Bang. Jelas karena ada dua Daniel tuh. Iya. Satu Dahnil, satu Daniel. Satu Gerindra, satu PKB. Jadi saya mau sampaikan begini, dalam kebiasaan Pak Prabowo, beliau orang yang paham betul terkait dengan dress code. Pak Prabowo itu seringkali pakaian atau busana yang beliau gunakan itu punya bahasa, punya kode, dan memberikan makna tertentu. Karena Pak Prabowo misalnya kedatangan atau menyambut tamu-tamu kehormatan dari luar negeri, kepala negara atau menteri pertahanan, itu biasanya beliau menggunakan setelan jas dan sebagainya. Nah, kebetulan kemarin itu Pak Prabowo menerima wakil perdana menteri negara sahabat, kemudian beliau menggunakan setelan jas. Nah, kemudian karena bersamaan waktunya setelah itu harus hadir di Rakornas PKB, legislatif PKB di Sahid, Hotel Sahid, Pak Prabowo hanya mengganti dasi beliau. Jadi dasinya yang tadinya berwarna lain kemudian diganti menjadi warna hijau. Kenapa hijau? Karena identik dengan PKB, identik dengan NU. Oleh sebab itu Pak Prabowo menggunakan dasi berwarna hijau. Warna hijau itu kesannya kan positif, pesannya itu bijaksana, pesannya itu mempersatukan. Nah, oleh sebab itu kemudian Pak Prabowo untuk menghormati teman-teman PKB, untuk menghormati Gus Muhaimin dan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, anggota legislatif PKB dari seluruh Indonesia, Pak Prabowo menggunakan dasi hijau. Nah, kebetulan juga Pak Prabowo berseloroh kalau nanti beliau diundang PDIP untuk menghormati PDIP, untuk menghormati Ibu Megawati, ya beliau juga akan menggunakan dasi merah. Pun demikian kalau diundang partai-partai yang lain. Kira-kira itu hal simbolik yang menunjukkan respect, penghormatan Pak Prabowo terhadap si pengundang. Kira-kira begitu, Cak. Oke, itu kan untuk PKB. Kalau untuk PDIP bagaimana, Bang Dhanil? Bang Dhanil, boleh. Bisa jadi kalau nanti diundang oleh Bang Ciko dan kawan-kawan, Pak Prabowo akan menggunakan dasi merah. Jadi Mbak Caca, nanti selama Pak Prabowo menjadi presiden, kita akan melihat Pak Prabowo orang yang sangat menghormati bahasa-bahasa berbusana dan sebagainya, karena itu adalah bagian dan simbolisasi peradaban. Jadi beliau pasti akan menunjukkan banyak tradisi-tradisi baru untuk keindonesiaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya lantas ke Mas Ciko nih. Mas Ciko, jadi kapan ini Pak Prabowo bisa pakai dasi merah, atau kapan diundang oleh Bu Mega ini untuk bertemu? Oh, saya rasa itu dua hal yang berbeda ya. Pak Prabowo menyampaikan terkait dengan undangan PDI Perjuangan. Tapi kalau rasa-rasanya pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri memang sudah lama diatur dan diupayakan untuk dijadwalkan, tapi memang ada kendala-kendala terkait padatnya
agenda dan banyak juga agenda-agenda dadakan yang memang harus diisi oleh kedua belah tokoh. Tapi rasa-rasanya bisa dikonfirmasi ke Bung Dhanil juga dalam waktu dekat, insya Allah sebelum pelantikan akan ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Tapi kalau undangan dari PDI Perjuangan untuk hadir di acara besar kami, rasa-rasanya dalam waktu dekat kami belum akan menggelar acara apa-apa. Kemungkinan yang terdekat nanti di Kongres di bulan Februari tahun 2025. Tapi pastinya hampir bisa dipastikan Pak Prabowo akan diundang. Nah, saya merasa apa yang disampaikan Pak Prabowo di acara Partai Kebangkitan Bangsa tersebut adalah seloroh yang sangat cair, yang kemudian memang juga tadi selain mensimbolkan kedekatan beliau dengan semua pihak dan keinginan dan niatan beliau untuk bisa berkomunikasi dengan semua pihak, dan ini kita sambut baik aja. Kita lihat bahwa Pak Prabowo memang begitulah, ternyata sifatnya adalah ingin mempersatukan semua, walaupun ada perbedaan dalam pandangan-pandangan politik dan perbedaan politik, ya kita mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun bangsa, tapi tidak berarti apakah sama-sama akan berada dalam kabinet atau tidak, tapi pada prinsipnya PDI Perjuangan siap untuk membantu Pak Prabowo mensukseskan pemerintahannya, baik itu berada di dalam kabinetnya atau tidak. Karena sesungguhnya biarpun tidak berada di dalam atau sering disebut oleh orang sebagai oposisi, adalah juga bagian dari kerjasama politik di antara partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik, karena kita sudah sepakat akan sistem demokrasi ini, dan itu adalah sebuah keniscayaan akan ada yang di dalam, ada yang di luar. Tapi kemudian apabila kami memilih untuk ada di dalam, tentunya harus diajak dulu ya, karena PDI Perjuangan tidak akan menyodor-nyodorkan diri sebelum diajak. Nah itu nanti biarlah itu menjadi pembicaraan khusus antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Oke, Mas Adi Pray boleh tanggapi, ini politik simbolisasi ya yang kemudian menjadi jurus dari Pak Prabowo. Apa sih maksudnya? Apakah menjawab keraguan dari masyarakat bahwa siapa-siapa saja sih partai yang bukan partai koalisi kemudian diajak bergabung, ataukah juga untuk partai politik yang masih menimbang untuk bertemu atau bergabung dengan Pak Prabowo? Ya, saya kira dua hal, Caca. Pertama, dalam konteks komunikasi politik ada sesuatu yang berubah secara signifikan dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu kalau kita melihat Prabowo Subianto adalah sosok yang dinilai cukup kaku misalnya karena berlatar belakang tentara. Pak Prabowo itu terkesan sangat formal kalau bicara, dan bahkan cukup dengan bahasa-bahasa yang meledak misalnya. Tapi 5 tahun belakangan ini kita melihat Prabowo Subianto yang saya kira berubah secara total. Bahasanya penuh dengan bahasa-bahasa yang jenaka, bahasa-bahasa yang menghibur dan seterusnya. Jadi dalam statement di depannya PKB itu kan mengkonfirmasi dari statement-statement sebelumnya. Bahwa Pak Prabowo misalnya dalam sebuah acara ketika menyebut sejumlah menterinya tidak hadir, catat ya menteri yang tidak hadir, masa tim sukses tidak hadir. Ini kan ice breaking politik yang secara komunikasi politik publik menilai bahwa Prabowo sudah berubah secara signifikan. Termasuk dalam acara PKB, kapan kita nih diundang ke PDIP, itu adalah hal-hal yang menurut saya Prabowo ingin menegaskan bahwa dalam persoalan komunikasi politik di negara ini mestinya tak ada jarak apapun, termasuk dengan tokoh dan partai secara politik berbeda dan saling berhadapan. Nah, tapi yang kedua, kalau saya melihat secara umum, mazhab politik Prabowo sejak awal ini kan zero enemy. Oke. Jadi Pak Prabowo itu selalu mengamplifikasi satu statement politiknya yang mengatakan 1000 kawan itu terlampau banyak, tapi satu musuh itu terlampau sedikit, kira-kira begitu. Atau terbalik saya ngomongnya. Jadi teman 1000 itu banyak, tapi satu musuh itu sudah lebih dari luar biasa cukupnya gitu. Oleh karena itu melihat kecenderungan Prabowo itu sebenarnya ingin merangkul semua pihak. Semua partai sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. PKS sudah, Biru sudah, dalam hal ini adalah Nasdem, PKB juga sudah. Harapan satu-satunya sepertinya memang perlu juga Prabowo itu bertemu dengan kawan-kawan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tentu untuk membangun satu jembatan komunikasi politik ya, bahwa di negara ini persoalan Pilpres sudah usai, maka persoalan-persoalan politik yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang, ini menjadi tanggung jawab partai bersama, baik yang menang Pilpres ataupun partai-partai yang kalah secara politik. Jadi bahasa joke yang disampaikan oleh Prabowo, ini kan
menjadi satu pesan politik, menjadi satu sinyalmen bahwa Prabowo dengan PDIP, bahwa Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri itu tak ada jarak psikologis apapun. Tinggal nunggu waktu kalau kita mendengar statement-statement sejumlah elit PDIP, mungkin waktunya antara sekitar 17, 18 atau 19 Oktober. Kalau kita hitung dari sekarang, sepertinya tinggal seminggu lagi, Caca. Baik, memang kalau Pak Prabowo itu memegang teguh, ini filsafat Tiongkok ya, 1000 kawan sedikit, 1 musuh terlalu banyak pemirsa. Karena sudah percaya diri sekali dalam acara legislator PKB, Kamis kemarin pemirsa tentang spill dasi PKB, pasti akan mau lah kalau diajak bergabung menjadi koalisi. Tanggapan dari PKB seperti apa? Atau kalau matematika kurang untuk kursi menteri, mikir ulang sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Bang Daniel Johan yang sudah tergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Daniel, dari PKB sendiri apa sih tanggapan dari pernyataan Pak Prabowo soal spill warna dasi tadi? Sudah pasti ya PKB gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau mungkin tergantung dulu berapa kursi menterinya? Bang Daniel Johan. Ya, makasih Mbak Caca. Tentu itu adalah wujud rasa persahabatan, rasa penghormatan, dan menempatkan Pak Prabowo sebagai negarawan yang memang semangatnya untuk menyatukan semua kekuatan anak bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Dan kehadiran Pak Prabowo sebagai suatu kehormatan yang membuat seluruh kader PKB bahagia, tetapi dari konteks acara rakor legislasi seluruh Indonesia, seluruh anggota DPRD di seluruh tingkatan kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga untuk mendapatkan arahan, mendapatkan masukan sekaligus menyampaikan 9 program prioritas utama yang akan diusung oleh PKB ke depan. Nah, jadi dalam konteks pertemuan kemarin nggak ada urusannya dengan urusan kabinet sebenarnya. Nah, sehingga persoalan apakah masuk atau tidak, ya kita tunggu saja karena itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tetapi apapun, PKB sudah menyatakan Gerindra sebagai sahabat dekat PKB, bahwa PKB akan mensukseskan pemerintahan Prabowo 5 tahun depan. Ya, baik. Bang Daniel Johan ditahan dulu sebelum saya ke narasumber lain. Kita akan juga hadirkan pemirsa bahwa tidak hanya PKB, bahkan juga PDIP yang ingin diajak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Di hari ini juga ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan petinggi-petinggi PKS pemirsa. Seperti apa? Ini dia pernyataannya. Sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, ramai berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri.
Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini, tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, saya sekarang ke Bang Dhanil Anzar. Bang, boleh diberikan tanggapan juga karena mungkin publik lagi bertanya-tanya. Ini menjelang pelantikan 20 Oktober gencar juga ya menghadiri acara PKB, kode-kode dasi, hari ini menerima kunjungan para petinggi PKS pun sampai bilang kalau kami diundang PKB pakai dasi warna merah. Ini artinya bahwa semakin gencar lagi untuk mengajak partai-partai bergabung dalam koalisi, seperti itu Kak Bang Dhanil Anzar? Iya, pilihan politik Pak Prabowo pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif. Pilihan politik yang mempersatukan, yang sering saya sampaikan bahwasannya Pak Prabowo juga sampaikan bahwasannya hari ini tentu kondisi global, geopolitik, geostrategis kita tidak baik-baik saja. Dan oleh sebab itulah kita butuh di dalam negeri, di dalam rumah kita, itu semuanya tetap guyup, semuanya berkolaborasi menghadapi banyak dinamika dan tantangan yang tidak mudah 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itulah pilihan Pak Prabowo, yaitu tadi saya sebutkan pilihan politik yang kolaboratif. Nah, terkait dengan teman-teman PKS kan memang sudah lama dijadwalkan ingin berkomunikasi dan bertemu, apalagi PKS kan selama ini juga adalah mitra politik Pak Prabowo yang seringkali berkoalisi sejak lama. Jadi pertemuan kali ini seperti ya nostalgia, kemudian sama dengan partai yang lain juga dalam rangka tadi kita mengajak semua pihak untuk tetap bisa bekerja sama bareng-bareng, terlepas dari apakah nanti ada di dalam kabinet atau tidak. Kira-kira begitu, Cak. Oke, sekarang saya penasaran nih dengan PDIP, Mas Ciko. Sebenarnya kalau lo memang bukan kursi di kementerian yang jadi pertimbangan PDIP untuk bergabung, karena dari Pak Prabowo ini udah berapa kali lah kasih kode ini, tapi kok belum bertemu-temu juga. Apa sih yang menjadi pertimbangan dari PDIP kalau gabung dengan syarat tertentu kah, kesamaan visi kah, atau apa? Pertama, terkait dengan pertemuan, rasa-rasanya Bung Dhanil juga tahu bahwa tidak ada sekat, tidak ada halangan-halangan, tapi ini hanya masalah waktu saja yang belum cocok jadwalnya, tetapi akan diupayakan maksimal untuk dilakukan dan sepertinya juga akan terjadi sebelum pelantikan Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, terkait apakah kami berpikir untuk masuk ke dalam kabinet bila diajak, ya, ini harus ditekankan lagi gitu, karena PDI Perjuangan juga tidak menyodor-nyodorkan diri. Kami tahu diri juga, kemarin kami bukanlah bagian dari yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres, dan tentunya secara etika itu kita serahkan kepada mereka-mereka yang mendukung, tentunya lebih utama, dan tapi kembali lagi tentunya untuk memilih menteri, mencopot menteri, mengangkat dan memberhentikan itu adalah prerogatif dari presiden terpilih. Nah, kita juga tunggu bagaimana nanti Pak Prabowo akan melakukan itu. Tapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan, pertimbangan-pertimbangan yang kami utamakan tentunya adalah satu, terkait dengan kemungkinan pemerintahan ke depan untuk bisa tetap memiliki satu checks and balances yang cukup kuat, karena biar bagaimanapun juga kita ketahui kita sudah sepakat terhadap sistem demokrasi, dan sistem demokrasi ini adalah hakikatnya artinya ada pilihan atau alternatif pilihan, dan itu juga bagian dari channel atau kanal bagi masyarakat yang berbeda aspirasinya terkadang dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya kami harus berkonsultasi dengan para konstituen kami di akar rumput dan juga para pengurus dan kader simpatisan dari mulai akar rumput sampai dengan elit. Nah, ini juga menjadi pertimbangan karena memang kami adalah partai kader, partai massa yang kemudian bisa seperti ini memenangkan beberapa kali pemilu.
karena didukung oleh kader dan massa yang militan dan loyal pada kami, tentunya kami juga tidak mau dalam tanda kutip berkhianat, dan kita harus tahu keinginan-keinginan mereka, pertimbangan-pertimbangan mereka, dan kita tidak mungkin membypass keputusan tanpa mendengarkan suara-suara di akar rumput. Nah, yang terakhir tentunya semua akan menjadi variabel yang menjadi pertimbangan bagi Ibu Ketua Umum yang sudah diberikan mandat dari Kongres yang lalu untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis termasuk hal seperti ini. Tapi kembali lagi, ya kami kan juga harus diminta ya, harus diajak, baru kami pertimbangkan gitu. Nah, jangan-jangan kita bicara-bicara ini berandai-andai, makanya kita tunggu saja, semoga yang paling pasti dan lebih meyakinkan lagi jawaban-jawaban saya nanti apabila sudah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, boleh dong dianalisis di sini Bang Daniel, cara untuk memberikan simbolisasi pertemuan dengan tiga partai ini kan berbeda. Kalau PKB hadir di acara legislator PKB, kalau PKS yang hadir bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, untuk PDIP ini kalau bayangan dari Bang Daniel ini siapa? Ke Hambalang kah? Atau mungkin ketemu dengan Ibu Mega kah? Seperti apa? Ke Teguh Umar bagaimana? Jangan-jangan kedua tokoh ini sudah bertemu, Cak. Cuman gitu. tidak pernah diketahui Kok nggak ada TV One? Jadi kalaupun toh ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, bagi saya ini hanya penegas bahwa sebenarnya keduanya ini tidak pernah memiliki hubungan yang tidak mesra. Bahwa Prabowo selalu mengatakan berkompetisi kalah menang itu perkara biasa, tapi setelah Pilpres harus saling berangkulan. Kalau saya membaca secara umum, baik Prabowo Subianto ataupun Megawati, PDIP dan Gerindra sejak awal memang berkompetisi, tapi jarak psikologis dan pertentangan politiknya tidak pernah panjang. Pilpres selesai, ya sudah bisa berjumpa dalam event politik apapun. Ya buktinya Prabowo juga menjadi bagian dari koalisinya PDIP sejak 2019. Nah, yang menjadi jarak yang agak jauh itu memang PDIP dengan Pak Jokowi, itu nggak bisa dibantah. Jangan-jangan barrier itu yang sepertinya mempersulit pertemuan ini untuk segera diwujudkan. Karena sejak awal misalnya ada prediksi bahwa agak sulit sepertinya bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, sementara Prabowo dengan Pak Jokowi adalah dua kekuatan politik yang kemudian menyatu, karena tidak mungkin PDIP akan menyela di dalamnya. Tapi kalau kemudian misalnya hubungan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu mungkin tidak baik-baik saja, bulan madunya juga tidak berlangsung lama, maka sangat mungkin PDIP juga akan merasa at home dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo di masa yang akan datang. Karena bagi saya, membayangkan PDIP berkoalisi dengan Prabowo itu semacam koalisi sebelah mata. Satu sisi oke sama Prabowo, tapi sebelah matanya tidak. Karena di situ ada Gibran yang merupakan replika politiknya dari Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Karenanya namanya berkoalisi, kalau berkoalisi dengan Prabowo tentu dengan Gibran juga yang merupakan terah dan pelanjut politik Jokowi di 5 tahun yang akan datang. Dalam konteks itulah sepertinya orang sedang menerka-nerka kapan kira-kira momentum yang pas. Karena pertemuan ini bukan hanya soal Prabowo dan Megawati, tapi menyangkut bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi secara umum. Jadi ketika tokoh ini sebenarnya adalah hubungan segitiga yang sangat rumit. Kalau PDIP dan Prabowo itu dianggap lengket dan kemudian mesra, itu dikaitkan soal kemungkinan tidak harmonis itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi tidak jadi masuk, ini dikaitkan soal bahwa Pak Prabowo lebih memilih ingin terus bersama dengan Jokowi ketimbang dengan PDIP. Kan itu secara simbol politiknya yang disampaikan ke publik. Bang Daniel Anzar boleh ditanggapi, karena setiap saya tanya mengenai kapan pertemuan dengan Mas Ciko, selalu jawabannya ya Pak Prabowo lah paling tahu, Bang Daniel Anzar paling tahu. Apakah jangan-jangan ganjalannya ini pada akhirnya adalah Gibran nih, Bang Daniel Anzar? Dalam waktu dekat pasti ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Itu sudah banyak pembicaraan awal terkait dengan itu. Tunggu saja, yang jelas hubungan beliau ini sangat panjang dan baik, selalu berkomunikasi sebenarnya. Via telepon juga berkomunikasi dan sebagainya, bahkan jauh sebelum Pilpres berlangsung ada komunikasi dengan Bu Megawati dan sebagainya. Kedua, Pak Prabowo dalam posisi tentu ingin berkomunikasi dengan semua tokoh, dengan semua mantan presiden kita, baik itu Pak SBY, nanti Pak
Jokowi, pun demikian dengan Ibu Megawati. Seperti kemarin kita banyak bahas terkait dengan presidensial club dan sebagainya, itu adalah upaya Pak Prabowo ingin simbolisasi lah ya, simbolisasi silaturahim dengan semua mantan presiden, apalagi Bu Megawati selain juga mantan presiden, beliau juga adalah pemimpin partai politik besar, pemenang pemilu legislatif. Jadi pertemuan ini akan sangat baik untuk kepentingan dan kerukunan, keguyuban dan kolaborasi politik 5 tahun ke depan. Oke, nanti Mas Ciko boleh menanggapi apakah memang selama ini yang jadi pertimbangan adalah Gibran di sini karena kita belum melihat ada pertemuan secara fisik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Malah sudah di-spill, yang penting kan guyup ya gitu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ciko, kalau tadi di sini Mas Adi Pray kan sudah mengatakan bahwa apakah jangan-jangan yang jadi pertimbangan atau ganjalan selama ini adalah keberadaan dari Gibran seperti itu. Bagaimana tanggapan Mas Ciko? Bagi kami ya, kalau bagi kami itu nggak masuk dalam variabel kok. Kita masih melihat bahwa presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem presidensial segala kewenangan itu berada di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau kebalikannya kita nggak tahu ya. Kalau gitu bagi ya? kami kita nggak mau sekerdil itu dalam mengambil keputusan yang besar terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil yang masih harus kita sejahterakan, yang begitu banyak di seluruh pelosok di Indonesia, dan variabel-variabelnya selama ini yang saya tahu dibicarakan oleh para senior di DPP maupun oleh Ibu itu tidak termasuk. Oke, Mas Adi Pray boleh tanggapi dari jawaban ini apa yang bisa kita artikan? Iya kan yang penting presidennya Pak Prabowo ya, nama Wapres saja nggak disebut ya, bagaimana? Ya saya kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih boleh, itu tidak kan? akan. Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Nah, kalaulah memang benar, ini kan menurut Mas Adi Pray itu akan serumit itu, Bang Daniel Johan, kalau untuk PKB kira-kira nanti ketika berkoalisi akan ada pertimbangan yang menjadi ganjalan atau enggak? Kalau kita kayak mulus-mulus saja lah dukung Pak Prabowo, bagaimana Bang Daniel Johan? Ya kalau PKB nggak ada ganjalan sama sekali, ya, karena kan memang kita dengan semuanya baik, ya. Dan kita ingin, bahkan kan dalam sambutannya Pak Prabowo jelas ya bahwa beda pilihan politik bahkan di sejumlah pilkada itu kan nggak semuanya harus sama. Gitu. Tetapi ketidaksamaan dalam konteks politik semuanya harus menyatu dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Karena ke depan itu banyak sekali agenda-agenda yang sangat krusial yang harus banyak rintisan, banyak terobosan yang dilakukan, sehingga dengan menyatunya kekuatan itu akan semakin memuluskan jalan Indonesia keluar dari seluruh krisis ya. Meskipun nggak otomatis harus semuanya masuk kabinet misalkan, tetapi kan peran oposisi pun menjadi sangat penting karena dia memberikan pilihan alternatif sehingga menghadirkan pilihan-pilihan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat, bagi pengamat, bagi para ahli untuk semakin mematangkan proses pembangunan ke depan. Tidak hanya satu arah gitu,
semakin ada alternatif, juga akan semakin memberikan ruang bagi presiden, bagi pemerintah untuk memilih jalan yang terbaik. Jadi PKB nggak punya ganjelan, nggak punya apapun, kita yang penting adalah rakyat Indonesia ke depan itu harus lebih baik ke depannya. Oke, Bang Daniel Anzar, PKB nggak ada ganjelan, makanya Pak Prabowo bisa pakai dasi warna hijau. Ketika ditanya kapan pakai dasi warna merah, di sini Mas Adi Praetno mengatakan ini sudah ada selentingan, nggak mau pasang fotonya Gibran ini. Ini bagaimana? Ya tentu kedewasaan dan kematangan berbangsa dan bernegara kita sudah banyak diuji kok dalam rentang sejarah yang panjang 70 tahun lebih. Oleh sebab itu pastilah semua partai politik, tokoh politik punya kearifan terkait dengan perbedaan-perbedaan, kemudian residu dari kompetisi politik dan sebagainya. Saya pun yakin demikian dengan Ibu Megawati, dengan PDIP, dengan PKB dan semuanya. Dan ini yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo agar kemudian bersama-sama pada saat ini kita memaknai momentum momentum pasca Pilpres ini sebagai momentum kolaboratif, momentum gotong royong. Baik. Dan hampir di semua momentum agenda pidato Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo selalu mengingatkan dan menyelipkan pidato terkait ada kondisi yang tidak baik-baik saja secara global dan itu harus kita tanggapi dan kita persiapkan diri untuk menghadapinya bersama-sama dan harus kompak. Kira-kira begitu, Cak. Mas Iko, ada yang perlu ditanggapi tidak? Enggak ada. Berarti itu benar nggak sih mau nggak pasang foto Gibran? Klarifikasi nih. Bagaimana itu? Oh enggak, saya belum mendengar itu, atau mungkin saya kurang bergaul di internal karena lagi sibuk mengkampanyekan Mas Pramono Anung. Oke, baik. Nah kemudian di sini sebagai penutup di sini Mas Adi Praetno, bisa dibaca nggak sih? Kadang-kadang gini, di politik itu kan kita nggak bisa memastikan ya. Bisa tiba-tiba kita anggap bergabung, pada saat diumumkan, kok partai ini nggak ada gitu. Padahal pendekatannya cukup gencar. Yang mungkin nggak ada pendekatan, tiba-tiba ada dalam kabinet. Bagaimana? Politik kita secara umum sejak 2004, presiden dipilih secara langsung sampai 2024, ada kecenderungan presiden terpilih dia merangkul pihak yang kalah. Ini bagian dari kutukan presiden minority. Jadi presiden minority itu adalah presiden terpilih tapi dukungan parlemennya lemah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa SBY juga merangkul partai politik yang kalah untuk mengamankan parlemen. Sehingga kebijakan politiknya di kabinet, di parlemen itu aman dan tidak ada resistensi. Begitupun dengan Jokowi, saya melihat sejak awal ketika ada resistensi dari kubu Pak Prabowo saat itu yang kalah Pilpres, partai-partai yang semula bersama dengan Prabowo seperti Golkar, seperti P3 dan PAN, perlahan dirangkul tentu untuk mengamankan kepentingan politiknya di Senayan. Dan Pak Prabowo Subianto, kalau kita total misalnya kekuatan politik pendukungnya di Pilpres itu kan cuma 48%. Tidak aman tentu saja, tidak kondusif tentu saja mengimplementasikan semua kepentingan-kepentingan politik strategisnya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian partai seperti Nasdem, PKB dan PKS diajak sejak awal. Tinggal bagaimana PDIP ini akan dirangkul secara keseluruhan. Di awal saya mengatakan madhab politik Prabowo itu bukan hanya soal bagaimana mengonsolidasi semua kekuatan politik, tapi Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang menurut saya dia itu ingin meniadakan persoalan musuh politik. Itu yang saya sebut zero enemy bagi Prabowo. Itulah yang sepertinya dijadikan sebagai gadan bahwa ke depan persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan pertumbuhan yang kemudian ini terdistribusi secara merata. Kuncinya adalah pada stabilitas politik. Stabilitas politik kuncinya adalah merangkul semua partai termasuk partai-partai yang kalah. Inilah hebatnya politik kita, Cak. Ibaratnya saya nggak tahu nyambung atau tidak dengan istilah atau falsafah politik winner takes all gitu ya. Diambil semua, tapi dalam hal inilah partai politik. Tapi kan nggak tahu pemirsa, kita tunggu saja pertemuan dengan pertemuan. Yang tinggal belum bertemu ini memang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kita tunggu saja pemirsa ya.